Halo Sobat Media, kembali lagi di Binsik, Bincang Asik, Menelisik bersama Yang Asik. Selamat datang lagi di acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Binsik. Seperti biasanya, Binsik bakal ngundang narasumber-narasumber hebat, narasumber-narasumber keren yang pastinya bakal ngasih berbagai informasi, pengalaman untuk Sobat Media di rumah nih. Gimana Mas Pilar? Benar sekali, dari informasi, fakta unik, dan seputar tentang kampus kita. Setelah kemarin bersama dengan kakak-kakak cantik nih, ada Kak Elin, ada Kak Helmi. Sekarang kembali lagi bersama saya, Amelia Febrianti sebagai moderator pertama, dan rekan saya Pilar Z. Maulana sebagai moderator yang kedua. Tentunya kami bakal memandu jalannya Binsik pada hari ini. Sobat milenial, kalau nggak mau ketinggalan informasi-informasi penting yang akan di-share oleh narasumber-narasumber hebat kita pada hari ini, jangan sampai kelewatan Binsik-Binsik yang akan tayang gitu ya Mas Pilar ya? Benar sekali, harus pantau terus ya. Benar. Nah Mas Pilar, siapa sih narasumber kita pada hari ini Mas Pilar? Iya, kan kemarin kita udah mendatangkan 3 orang hebat, petinggi dari Ormawa BEM, BPM, dan juga Polma. Dan sebelumnya juga ada Duta Kampus ya. Kampus sebelumnya. Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Wih, siapa 2 orang hebat, Mbak Mel. Oh iya Mas Pilar, kan kita ketahui bahwa Polbangtan Malang ini berada di ruang lingkup Kementerian Pertanian. Tentunya tidak jauh-jauh dari pertanian dan peternakan. Benar. Ini sesuai banget nih sama narasumber hebat kita yang bakal kita undang. Langsung aja nggak sih Mas Pilar? Di sini ada siapa Mas Pilar? Langsung aja kita sambut Mas Fuad dan Mas Jailani. Mas Fuad dan Mas Jailani ini merupakan ketua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pertanian dan juga Peternakan. Halo Mas, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Makasih ya Mas-masnya udah sempetin waktunya buat hadir di acara kita kali ini. Acara yang spesial Mbak Amel, apalagi kedatangan dua Masnya yang hebat ini ya. Ya, terima kasih banyak ya sekali lagi ya Mas. Nah, tadi saya sudah menjelaskan secara singkat banget siapa sih narasumber kita pada hari ini. Pastinya sobat milenial, sobat media nih maaf, di rumah tentunya pasti masih penasaran siapa sih narasumbernya, pengen tahu nih lebih dalam tentang narasumber kita pada hari ini. Silakan Mas, bisa perkenalan dulu nih. Oke, baik. Untuk perkenalan kali ini ada yang dari saya pertanian dan teman saya dari peternakan. Ini kita mulai yang dari saya dulu. Saya perkenalkan, mohon izin, nama saya Muhammad Jailani. Asal saya dari Pacitan, sekarang kuliah di Polbangtan Malang jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dan asal sekolah saya dulu SMK Ngadirojo. Dan di sini peran saya di Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Pertanian ini adalah sebagai ketua. Terima kasih. Lanjut Mas. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ijetian Nur Fuadi. Saya dari program studi penyuluhan peternakan berkelanjutan dan kesejahteraan hewan. Saya di sini berasal dari Kabupaten Tulungagung. Saya lahir di sana. Namun sekolah saya di SMAN 3 Kota Blitar. Dan saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan periode 2024-2025. Wah, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Siapa tahu sobat media di rumah kenal nih, mungkin kakak kelasnya. Iya bener. Wah, pasti bangga banget nih. Nah Mas, kita hari ini bakal bincang-bincang asik tentang seputar tema kita pada hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang kami tampung dari sobat media di rumah yang bakal mengobati rasa penasaran sobat media di rumah. Pertanyaannya ini Mbak Amel dari berbagai sumber ya. Dari question box dari Instagram, sosial media yang lain, dan juga pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa kita yang mungkin penasaran ya. Baik, nggak perlu lama-lama lagi nih Mas Pilar. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan pertama, visi misi Mas, mengenai visi misi. Untuk mas-masnya bisa nggak jelasin visi dan misi HMJ yang mas-masnya pimpin?
Oke, baik. Saya tadi lupa menyapa para audiens saya. Halo Sobat Media. Kali ini lanjut ke pertanyaan yang pertama, itu adalah visi dan misi. Nah, visi dan misi ini sudah saya sampaikan dulu ketika maju sebagai ketua. Nah, ini visi dan misinya saya singkat saja. Untuk visi, yang pasti visi saya menjadi ketua itu menjadikan mahasiswa yang unggul dan kompeten terutama di bidang pertanian. Nah, untuk menjadikan visi, untuk mencapai visi tersebut ada beberapa hal yang harus dicapai. Yang pertama itu melaksanakan program-program yang berhubungan dengan pertanian. Yang kedua, menggandeng para alumni untuk mengikuti jejak yang sukses terutama bidang pertanian. Dan yang pasti ini meningkatkan silaturahmi antara pengurus MJ pertanian dari pengurus yang baru sampai yang demisioner, sehingga kunci utamanya ini ada di silaturahmi ini. Ketika silaturahmi sudah terbentuk antara lingkup kerja kita, otomatis nanti program yang kita jalankan itu nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga kemauan dari organisasi yang kita pimpin gitu. Lanjut. Keren visi misinya ya Mas Wilar ya. Motivasional sekali benar, ya. bisa dilanjut sama Mas. Oke, kalau dari saya pribadi kemarin sama wakil saya Mbak Dewi juga memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadikan HMJ Peternakan sebagai wadah dalam berekspresi, berinovasi dengan rasa yang penuh tanggung jawab, serta menciptakan solidaritas yang tinggi antar sesama pengurus dan sesama mahasiswa peternakan itu sendiri. Dan misi kami terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik antar sesama pengurus dan sesama mahasiswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan kepengurusan 3S. Apa sih 3S itu? 3S itu santai, serius, dan selesai. Yang dimaksud santai itu kita mengerjakan semuanya, kegiatan kita santai aja. Tidak ada tekanan dari manapun, tapi kita mengerjakannya dengan serius. Dan itu juga harus selesai, udah dipastikan bakal selesai. Terus yang ketiga, mewujudkan ruang aspirasi, saran, dan kritik yang bersifat membangun agar lebih baik untuk kitanya dan untuk mahasiswa peternakan itu sendiri. Yang keempat, misi kami yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus. Pihak internal itu yang dimaksud antara sama mahasiswa juga sama organisasi yang lain. Kalau pihak eksternal itu kita antar masyarakat dan juga dengan organisasi mahasiswa yang berada di luar, kayak contohnya ISMA Peti. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Visi misinya keren-keren ya Mas Wilar ya. Keren, menarik juga. Benar, dengan ada visi juga ada misinya. Benar yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan baik pertanian maupun peternakan. Nah Mas, tadi kan sudah berbicara tentang visi dan misi. Masih pertanyaan, namun kita pindah bidang, bukan lagi tentang visi dan misi. Kali ini kita akan bertanya tentang tantangan dan solusi. Nah, pastinya dalam menjalankan visi dan misinya tersebut dan juga program kerja yang ada di himpunan mahasiswa jurusan, pasti ada tantangan-tantangan tertentu yang dihadapi oleh mas-masnya nih selaku pemimpin dari organisasi tersebut seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Mas, apa saja sih tantangan yang sudah dihadapi selama ini gitu? Oke, baik. Ini dari yang pertanyaan dulu. Kalau kita berbicara tentang tantangan dan solusi, menurut saya sebuah tantangan yang kami hadapi saya bagi menjadi 2. Yang pertama tantangan internal dan juga yang kedua eksternal. Tantangan internal itu mencakup dari anggota, biasanya dari internal kita, dari pengurus MJ kita, bagaimana proses manajemen orang dan juga proses yang pasti internal ini yang berhubungan dengan sosial antara internal pengurus HMJ. Ketika proses ini sudah berjalan baik, komunikasi sudah baik antara semua pengurus HMJ, insya Allah program yang dijalankan itu nanti bisa lebih mudah dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dan yang kedua yaitu tantangan yang eksternal. Eksternal ini
tantangan yang sifatnya itu bisa diketahui atau bahkan dapat diketahui, seperti perubahan atau fluktuasi kebijakan yang pertama, terus yang kedua itu arus teknologi, dan yang ketiga biasanya itu peraturan yang ada di kampus maupun di luar, sehingga mempengaruhi gerak ataupun cara kita mencapai program-program tersebut. Mungkin itu untuk tantangannya. Oke, bisa lanjut Mas. Kalau dari peternakan sendiri, tantangan yang paling utama dan besar adalah waktu. Kenapa saya membicarakan soal waktu? Karena sering kali terjadi crash waktu antara kita mengurus organisasi dengan perkuliahan itu sendiri. Kita tahu juga tugas-tugas kita juga banyak, belum nanti rapat-rapat kita juga akan banyak. Dan yang kedua itu ada tantangan, kan saya dari jurusan peternakan memiliki 2 program studi, penyuluh dan agribisnis. Nah, ini salah satu tantangannya yaitu agribisnis harus melakukan magang di luar. Dan itu pasti akan memotong waktu kita di organisasi dan juga anggota-anggota kita untuk menjalankan sebuah program kerja itu sendiri. Itu merupakan tantangan yang sangat berat bagi kami selama ini, yaitu Jadi berikut ya yang sudah disebutkan mas-masnya untuk tantangannya. Kemudian untuk solusi, bagaimana sih kiranya mas-masnya dan timnya cara mengatasi tantangan yang mas-mas hadapi dalam periode menjabat sebagai ketua HMJ dalam periode ini? Oke, baik. Untuk solusinya ini gambaran umum menurut saya. Solusinya ketika kita ada sebuah tantangan seperti itu, kita harus mencari peluang di mana kesempatan itu bisa kita capai dan kita laksanakan untuk proses program yang akan kita jalankan. Jadi kita yang pertama mencari peluang atau strateginya, terus yang kedua baru kita menyusun strategi, bagaimana strategi untuk mencapai kesempatan atau peluang yang ada tersebut. Jadi menurut saya 2 hal itu yang harus kita laksanakan ketika mendapati tantangan yang sudah disebutkan dari kami maupun dari peternakan, seperti itu. Kalau dari Mas Fuad sendiri gimana nih Mas? Kalau dari saya, cara menghadapinya tentunya kita harus pintar-pintar bagi waktu antara organisasi dan perkuliahan sendiri. Karena kita tidak bisa menyepelekan salah satunya. Tentu harus jalan secara berbarengan keduanya itu. Dan kita harus punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan program kerja yang telah diberikan kepada setiap pengurus yang ada di himpunan jurusan mahasiswa peternakan itu sendiri. Oke. Sekali ya. Yang dititik beratkan itu time management ya Mbak Amel. Benar. Dalam menjalankan tugasnya pasti tidak mulus ya Mas Wilar ya, banyak belok-belokan, liku-likuan yang dihadapi oleh mas-masnya sehingga bisa mencapai tujuan yang udah ditargetkan sebelumnya, seperti itu. Jadi jalannya nggak mulus berkerikil ya Mas ya. Selalu ada kendala ya. Iya benar. Ngomongin tentang kendala nih Mas ya. Menurut mas-masnya nih, apa aja kendala yang dihadapi mahasiswa peternakan dan pertanian saat ini? Relate apa nih yang Mas lihat untuk mahasiswa pertanian dan juga peternakan saat ini yang membuat Mas, oh ini sesuai nih sama programku untuk melaksanakan ini, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dijelasin hal Mas? Yang umum lah Mas, sekiranya commenting yang terjadi di saat ini. Oke, tadi kita bicara terkait tentang sebuah kendala mahasiswa pertanian ya. Iya. Oke, kalau kita sebelum masuk ke kendala mahasiswa pertanian, kita melihat dulu tupoksi tugas mahasiswa pertanian itu apa. Yang pertama itu pastinya belajar. Dari kecil, dari SD sampai kuliah pun tugas kita yang pasti itu utamanya belajar. Kita kuliah juga untuk belajar, sehingga nanti dari proses belajar itu bisa kita transfer ilmu supaya ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang kendala mahasiswa pertanian itu merujuk ke
tugasnya yaitu belajar. Dan seperti yang sudah dibilangkan oleh Pak Direktur, kita harus mengoptimalisasi apa yang menjadi tupoksi tugas kita. Tugas kita sebagai mahasiswa ya sudah kita maksimalkan apa yang sudah menjadi tugas kita sebagai mahasiswa. Kalau tugas mahasiswa, kendalanya yang pertama yang pasti yaitu adanya kemauan. Kemauan ini diciptakan dari dirinya sendiri. Yang kedua dari pola pikir dan juga kondisi atau lingkungan tempat belajar. Jadi lebih merujuk ke individunya masing-masing. Jadi untuk mencapai hal tersebut, menurut saya yang pertama yang harus kita ubah itu terkait tentang mindset atau pola pikir tentang pertanian. Kalau kita sudah belajar, intinya suka dengan dunia pertanian, maka ya kita nggak jenuh dengan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan pertanian, mau kita praktek, mau kita teori di kelas maupun di lahan, ya sudah kita enjoy, kita menikmati apa yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa yaitu belajar. Seperti itu mungkin. Oke, dari Mas Jailani berarti dari mindsetnya gimana kita mengatur mindsetnya ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Fuad sendiri gimana Mas? Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya memandang saya sendiri dan juga teman-teman saya, itu yang pasti menjadi kendala tetap manajemen waktu. Manajemen waktu itu pasti nomor satu kendalanya, kedisiplinan nomor duanya, yang ketiga itu pasti bentroknya antara kegiatan kita pribadi dengan kegiatan kampus itu pasti ada bentroknya. Itu caranya kita menghadapi ya pastinya dengan kita membiasakan diri. Betul kata Mas Jailani, mindset itu kita perlu ubah, mindset perlu kita bikin supaya kita senang untuk melakukan hal-hal perkuliahan seperti praktek. Kita di peternakan praktek jam 2 pagi, jam 3 pagi di kandang itu sudah biasa karena itu merupakan tanggungan kita sebagai mahasiswa peternakan. Nah itu kita harus bangun lebih awal dan itu nanti belum ada lagi jam perkuliahan yang menyusul, pasti kan lebih capek itu. Bagaimana kita menyusun manajemen waktunya, disitulah yang kendala-kendala bagi mahasiswa peternakan itu di situ. Ini nih Mbak Amel yang saya garis bawahi perkataan dari Mas Fuad dan Mas Jailani yang menarik buat saya, itu belajar dan mindset ya. Karena menurut saya mindset itu penting. Mindset itu yang buat kita tergerak ya. Benar. Untuk melakukan hal positif, yang membuat menjadikan mas-masnya ini berdiri di duduk di sini ya. Benar. Menjadi ketua HMJ, yang menjadikan mereka orang hebat kan mindsetnya, yang menjadi penggerak mereka menjadi orang-orang hebat. Kembali ke mindset ya Mbak Amel. Iya benar. Dan juga tadi ada yang saya menarik itu semua itu karena terbiasa. Iya. Kita bisa karena terbiasa, bener ya Mas ya. Cinta aja bisa karena terbiasa. Aduh. Jokes dikit. Nah, dan juga tadi dari Mas Jailani juga belajar. Kita nih sebagai manusia ini tugasnya juga harus belajar gitu ya Mas ya. Bagaimana kita menghandle apa yang kita hadapin seperti itu, dan juga mempelajari dari lingkungan sekitar kita berkaitan dengan pertanyaan yang kita ajukan tadi nih Mas Pilar. Selanjutnya nih Mas, kan ini berkaitan dengan program kerja nih. Kita dengar sekarang itu bahwa HMJ TAN dan juga HMJ NA ini berkolaborasi untuk kegiatan Day One Skill. Bisa dijelasin nggak Mas? Ini apa sih Day One Skill ini? Siapa tahu nih, sobat media di rumah ini penasaran apa sih Day One Skill, dan juga sudah melihat video kita hari ini, aduh mau daftar dong gitu. Mungkin setelah video ini tayang, mungkin media teman media di luar, waduh menarik nih, waduh pengen join nih. Iya benar, bisa dijelasin Mas? Oke, baik. Terkait kegiatan kita yang dekat ini pada event Disnatalis yang ke-6 Polbangtan Malang, kita bersama HMJ Peternakan itu menjalin kolaborasi yang namanya kegiatannya itu Day One Skill. Day One Skill itu pelatihan 1 hari. Jadi kita sebagai Ormawa, kita memfasilitasi atau mewadahi seseorang untuk menjadikan pengalamannya ataupun terkait tentang materi, sehingga nanti di situ kita mengajak para mahasiswa dan orang eksternal untuk belajar di situ, dan output untuk kegiatannya diharapkan ketika nanti sudah keluar atau mengikuti kegiatan Day One Skill ini dapat
mendapatkan sebuah skill baru dan nantinya bisa menjadi peluang ataupun strategi untuk berwirausaha ataupun dapat menjadikan skillnya itu untuk bekerja. Jadi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Fuad. Saya menambahkan sedikit saja, pada Dewan Skill kali ini kita akan adakan pada tanggal 6 Juli ya Mas Jelani, benar ya? Itu ketepatan pada hari Sabtu besok ini. Dan itu kita ada tiga pelatihan. Yang pertama yaitu inseminasi buatan, yang kedua budidaya jamur, dan yang ketiga itu pelatihan pembuatan pupuk organik. Nah, ini kolaborasi kita berada pada pupuk organik. Mengapa kok dikolaborasikan? Karena dari peternakan sendiri harus mampu untuk mengolah limbah-limbah peternakan supaya lebih bermanfaat dan bernilai jual. Nah, itu di pertanian bisa digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman itu. Makanya kami berkolaborasi pada pupuk organik tersebut. Dan untuk inseminasi buatan sama budidaya jamur itu kita berdiri sendiri sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Tentunya kita memerlukan peserta pastinya. Kuota kita juga terbatas, cuma 50 peserta total. Itu hari terakhir pendaftaran pada hari Jumat malam. Itu kita hari itu Jumat terakhir pendaftaran. Iya, mungkin teman sobat media di luar mungkin tertarik untuk join ya, Mbak Amel. Pendaftarannya tutup Jumat loh. Nah, pastinya dari HMJ TAN maupun HMJ NAK juga pasti banyak program-program kerja lainnya, event-event lainnya yang bakal dipersiapkan untuk sobat media di rumah dan juga untuk masyarakat Polbangtan Malang. Benar, seperti itu. Sobat media harusnya bisa keep up dengan program kerja yang akan dilakukan oleh HMJ ya. Apalagi program-program kerjanya ini bermanfaat banget untuk masyarakat-masyarakat yang sangat bermanfaat sekali. Terutama yang berminat di bidang wirausaha. Bagaimana mengembangkan skill yang mereka miliki supaya bisa menjadi peluang usaha. Seperti sobat itu. Sobat media di luar harusnya mempertimbangkan ya. Menurut saya proker HMJ untuk kali ini sangat menarik ya Mbak Amel. Benar karena sekali. bisa digarisbawahi Day One Skill. Day One Skill tuh linear dengan omongan Mas Fuad dan Mas Jelani tadi. Time management ya. Bagaimana HMJ ini memberikan suatu memberikan ilmu kepada peserta dengan tetap menggunakan waktu yang efisien, karena menggunakan waktu 1 hari aja. Day One Skill. Hebat mereka cara time management dengan memberikan ilmu dalam 1 hari. Iya, memanfaatkan waktu seminim mungkin untuk membuka peluang sebesar mungkin. Iya, benar sekali. Sama izin menambahkan dulu ya untuk Dewan Skill. Kita sama sekali tidak dipungut biaya. Sepersen pun kita tidak memungut biaya. Dan akan mendapatkan konsumsi gratis tentunya dari kita. Dan akan ada sertifikat tentunya dari kita juga. Pastinya tujuan kita benar tadi untuk membagikan ilmu. Tolong bagi yang berkenan silahkan mendaftar. Linknya sudah terdapat di IG kita masing-masing, yaitu Himpunan Jurusan Pertanian dan Himpunan Jurusan Peternakan. Ya, itu kan kapan lagi kita dapat ilmu, dapat konsumsi gratis dan juga pembiayaannya itu gratis. Ayo cepet kepoin sekarang IG-nya HMJ TAN dan HMJ NAK untuk informasi-informasi penting seperti itu ya Mas Wilar ya? Iya, benar sekali. Nah Mas, tadi kan kita udah ngomongin tentang program kerja Day One Skill. Nah, yang ingin kami tanyakan sekarang, ada nggak Mas program kerja lainnya yang berfokus kepada pengembangan minat dan bakat dari mahasiswa Polbangtan Malang? Kita ketahui bahwa mahasiswa Polbangtan Malang ini pastinya memiliki minat dan bakatnya masing-masing seperti itu. Dan hal ini pasti perlu wadah gitu kan Mas. Ada nggak Mas program-program apa sih yang dipersiapkan oleh HMJ TAN maupun NAK untuk hal tersebut seperti itu? Untuk program kerja yang kita nanti intinya itu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Bisa digarisbawahi ada 2 kata, minat dan bakat.
minat dan bakat ini ketika kita sudah minat menjalankan sesuatu, insya Allah nanti akan menjadi sebuah bakat, dan bakat itu juga harus dikeluarkan, jangan hanya dipendam seperti itu ya. Untuk minat dan bakat itu biasanya menurut saya pribadi ini seseorang biasanya cenderung akan minat itu ketika mereka merasa butuh. Ketika merasa butuh pada segi finansial maupun segi ilmu maupun pengalamannya. Kalau program yang akan kita jalankan ke depannya yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama ada Dewan Skill, terus yang kemarin itu kita juga mengadakan kuliah tamu sharing antara praktisi, petani dan juga akademisi. Intinya di kegiatan kemarin itu kita melihat dari berbagai sudut pandang untuk terkait tentang pertanian seperti itu. Dan selanjutnya ada kita mengadakan pengabdian ke masyarakat. Yang keempat itu ada kita melaksanakan pelatihan. Kita melaksanakan pelatihan Alsintan. Dan juga untuk biasanya ketika mahasiswa datang kita juga melaksanakan namanya perilaku pertanian. Nah, jadi itu kita memperkenalkan perilaku terkait dengan pertanian, bagaimana konsep ataupun sebuah perilaku yang akan diterapkan oleh mahasiswa baru seperti itu. Mungkin dari Mas Fuadnya. Kalau dari saya pastinya memiliki pikiran seperti itu karena berdasarkan visi yang saya sampaikan tadi, HMJ menjadi wadah dalam berekspresi, berinovasi. Jadi minat dan bakat ini termasuk ekspresi dari mahasiswa dan keinginan mahasiswa untuk berinovasi. Kita pasti akan menaungi, mewadahinya, dan itu kita berupa, mungkin kita bisa berupa ilmu kita akan membantu mencarikan jalan supaya untuk minat bakat dari mahasiswa yang sesuai jurusan tersebut bisa teralirkan dengan baik. Oke, seperti itu. Tadi yang saya tertarik itu ada pengabdian masyarakat, Mas. Iya. Bisa dijelasin nggak, Mas? Bentuk pengabdian masyarakat dari program himpunan mahasiswa jurusan yang diadakan itu seperti apa, Mas? Oke, kalau kita bicara ini kemungkinan pengabdian masyarakat ini kita laksanakan pada tanggal 20 Juli yang akan datang ini. Pengabdian masyarakat ini kita menjurus ke siswa SD, kalau enggak itu SMP, ini masih kami rencanakan. Yang pasti belajar dari pengalaman saya dulu, awal kenapa saya masuk pertanian. Itu karena yang pertama itu saya diajari oleh kepala sekolah saya menanam cabai. Dan waktu itu cabai yang saya tanam itu tidak tumbuh. Dan saya mencoba lagi di rumah dan ternyata masih gagal. Dan itu menjadi rasa yang sangat menyedihkan bagi saya. Kenapa kok saya tidak bisa menanam cabai? Nah, dari situ saya lulus SMP melanjutkan ke jurusan pertanian yang di SMK. Jadi awal mula saya terjun pada pertanian itu ya diawali dari itu tadi, kendala karena saya masih kecil itu tidak bisa menanam cabai, sehingga saya minat untuk belajar bagaimana saya agar bisa menanam cabai seperti itu. Dan untuk kegiatannya kemungkinan pada tanggal 20 Juli ini kita mengadakan ya seperti kita melatih para siswa yang sederhana itu bisa menanam cabai dan juga memperkenalkan teknologi pertanian, sehingga nanti ketika mereka diperkenalkan itu mereka bisa ada minat, ada suatu hal yang keren. Seperti kita pengenalan teknologi, menanam tidak harus di tanah ataupun lain sebagainya. Intinya kita transfer teknologi. Ketika masih kecil itu kita yang dilihat pasti senangnya dulu. Ketika mereka sudah senang, otomatis nanti dia akan ikut apa yang dia senangi, seperti itu mungkin. Berarti Mas Jay ini belajar dari pengalaman gitu ya, Mas ya. Yeah. Apa yang dialami selama ini, kendala apa yang dialami selama ini bisa menjadi guru seperti itu ya, Mas. Karena pengalaman adalah guru terbaik, benar. Dari Mas Fuad sendiri gimana, Mas? Kalau dari saya dan HMJ, program pengabdian masyarakat ini setiap tahunnya ada. Kita ada
3 hitungannya, yaitu hari susu, Dewan Skill pastinya, dan nanti juga ada hari telur. Kita hari susu sudah terlaksana pada bulan Juni kemarin dan kita laksanakan di SD Randu Agung sini. Kita sudah mengadakan, tujuan kita yaitu untuk memperkenalkan pentingnya susu kepada adik-adik SD untuk tumbuh kembang adik-adik SD, dan kita membagikan susu gratis karena kita tahu sendiri tidak semua orang mau dan mampu untuk membeli susu tersebut. Kita memiliki pikiran supaya kita membagikan kepada adik-adik semua. Kalau ada yang minat, kita juga ikut mensupport tersebut. Terus yang kedua yaitu Dewan Skill yang akan terlaksana di hari Sabtu besok. Kita pengabdian masyarakat Dewan Skill besok itu tujuannya untuk masyarakat luar. Semua kita utamakan untuk masyarakat luar, karena kalau kita mengutamakan masyarakat dalam, maksudnya dari kampus, dari pihak kampus kita sendiri juga sudah sering praktek dalam kampus. Lebih baik kita mengutamakan yang luar yang belum pernah untuk kita memberi ilmu di kampus kita ini, supaya kampus kita juga akan mendapat nama di situ di kalangan masyarakat luar. Dan yang ketiga itu hari telur. Hari telur itu kita peringati dan kita membantu untuk membagikan ilmu tentang seberapa pentingnya sih telur itu bagi tumbuh kembang kita semua, bagi tubuh kita, apa pentingnya. Itu kita akan bagikan di panti asuhan, karena itu sudah program tahunan kita. Di setiap tahun kita akan membagikan telur gratis itu di panti asuhan terdekat dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Sebagian prokernya sangat menunjung pengabdiannya menurut saya, dari Dewan Skill, dari hari susu maupun hari telur. Yang mana hari susu sama hari telur itu menurut saya yang paling mengabdi menurut saya, karena pembagiannya sendiri, titik tujuannya sendiri adalah anak-anak kecil yang dalam masa pertumbuhannya, yang sedang butuh susu dan butuh telur untuk bertumbuh kembangnya. Iya, dan dari peternakan, dari pertanian juga pengabdian masyarakat yang sangat bermanfaat banget nih bagi masyarakat, terutama sobat-sobat media dimanapun berada nih. Jangan sampai kelewatan event-event yang bakal diadain oleh HMJ TAN maupun HMJ NAT. Tentunya bermanfaat banget nih bagi sobat media dimanapun berada. Sempat kemarin saya melihat itu kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan, itu seru-seru banget. Nah, apalagi dalam waktu dekat ini kita bakal nyambut mahasiswa baru nih, Mas. Tentunya mahasiswa baru itu harus tahu apa aja sih event yang bakal diadain supaya nanti bisa menentukan aku pengen berpartisipasi. Seperti itu, benar ya Mas Pilar ya? Itu mungkin mas-masnya punya sedikit atau bisa spill dikit, ada apa enggak mungkin ada proker yang nantinya akan cocok untuk PMB tahun ini, yang semoga nantinya mahasiswa baru ini bakal antusias mengikutinya. Mungkin ada nggak proker yang selaras dengan adanya PMB untuk tahun ini? Pastinya ada, pasti program tahunan kami juga dari RJ, yaitu yang disebutkan tadi perilaku peternakan, itu akan kita laksanakan setiap ada mahasiswa barunya nanti. Setelah Mabidama kita akan laksanakan itu. Nah, sobat media di rumah ini harus mempersiapkan diri nih untuk mengikuti event-event yang bakal diadakan. Pastinya seru-seru banget. Pokoknya selalu stay tune ya Kak Amel ya. Itu tadi program kerja. Dan kita sudah membahas program kerja, visi misi, tantangan, kendala. Benar sekali yang dihadapin oleh mas-masnya nih selaku ketua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pertanian maupun Peternakan di Polbang Tan Malang. Kurang satu nih Kak Amel, kira-kira apa ya? Pesan, kan Mas Masnya ini adalah dua orang yang hebat ya. Ketua Umum HMJ Pertanian dan Peternakan mestinya punya pesan kan untuk mahasiswa peternakan dan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin ada pesannya Mas? Oke, baik. Kita akan memberikan sedikit pesan dan kesannya. Yang pertama, kita melaksanakan belajar, kuliah ataupun studi dimanapun itu kita ingin mengembangkan sumber daya manusia, terutama kita sendiri.
ketika SDM kita sendiri sudah mampu, kita bisa belajar melihat sudut pandang dari permasalahan dari sudut pandang manapun, maka berpikir positif itu adalah hal yang utama ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan itu adalah pengalaman yang telah saya lakukan dari dulu ketika masa SMK dan juga sekarang kuliah. Untuk motivasi saya, write your dreams now. Tulis impianmu sekarang juga. Luar biasa. Dari sini dulu saya juga banyak belajar dari seorang motivator. Ketika kita menulis sebuah impian kita, maka insya Allah nanti kapan ataupun waktu terjadinya itu pasti akan terjadi, dan itu sudah saya buktikan sekarang juga. Yang pertama, untuk mencapai impian tersebut kita harus menyusun strategi bagaimana cara untuk meraih impian tersebut. Ketika kita sudah punya strategi, step by stepnya kita lalui. Dan yang jangan lupa ini terakhir, saya pernah baca buku itu dari buku Jepang. Itu apapun yang sudah kita pikirkan langsung action. Intinya kata kuncinya itu action, kita laksanakan. Jadi jangan hanya di pikiran saja. Intinya ketika sudah kita punya rencana, strategi, langsung kita realisasikan, kita actionkan gitu. Iya benar. Mungkin itu, dan jangan lupa, don't forget, jangan lupa belajar dan berusaha dan berdoa agar yang kita pelajari ini bernilai ibadah. Setiap langkah yang kita jalankan ini menjadi jihad kita, terutama untuk mencari ilmu, seperti itu. Iya, kita kasih apresiasi dulu mungkin ya. Sangat visioner sekali ya Mas Delani. Benar. Kalau dari Mas Fuad? Kalau pesan dari saya cukup singkat saja. Jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Jadikanlah orang lain sebagai pandanganmu, ambil yang baiknya, buang yang kurang baiknya. Tetap manajemen waktumu dengan bagus, disiplin dalam segala hal, pasti nanti hasil yang akan menentukannya. Keren sekali. Intinya be yourself ya, karena yang melalui itu kan kita sendiri ya. Keren sekali. Tadi udah dijelaskan berbagai hal, dibagikan juga pengalaman dari mas-masnya gitu. Bagaimana kita mengatur mindset kita, belajar dari pengalaman kita, menjadi diri sendiri. Iya, selain itu problem solving ya. Iya, benar. Bagaimana kita mengatur time management, mengatur permasalahan yang kita hadapin, sehingga kita bisa menemukan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Seperti itu ya Mas Wilan. Benar, dan ada satu lagi nih terakhir. Kan pesan udah, kendala udah, dan motivasi udah, dan satu lagi nih terakhir. Mungkin ada nggak hal-hal lain yang ingin Mas sampaikan kepada pendengar podcast yang ada di luar sana maupun masyarakat atau mahasiswa Polbangtan yang ada di sini? Oke, ini ada sedikit motivasi lagi. Ini saya dapat motivasinya itu ketika dulu SMK, saya membaca buku teori berpikir positif itu dari pengarangnya Ibrahim Elfki. Nah, itu dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum hingga mereka mengubah dirinya sendiri. Nah, itu adalah suatu yang merubah mindset ataupun cara pandang seorang, seperti itu, untuk merubah dirinya sendiri. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan, terutama ini kita merujuk pada mahasiswa pertanian ya. Pesan saya untuk mahasiswa maupun seorang yang berkecimpung di bidang pertanian, kita terus belajar dan kembangkan inovasi maupun teknologi yang berkaitan dengan pertanian, sehingga dari ilmu yang kita pelajari ini kita dapat nanti transfer teknologi kepada para petani, supaya petani itu juga merasakan keuntungan yang lebih dari bidang pertanian. Terus jangan lupa dari inovasi tersebut kita juga harus menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian supaya lingkungan maupun tempat kita hidup ini bisa berkelanjutan bagi masa depannya nanti, masa depan
anak cucu kita nanti, mungkin seperti itu. Pesannya saya luar biasa ya. Tapi sebentar Mas Bilar, kayaknya Mas Fuad ini orang yang sangat menenangkan banget ya gitu ya. Dari tadi Mas Jaya menjelaskan itu ditepuk-tepukin pundaknya. Mungkin Mas Fuad ini orang yang simpel ya. Iya. Simpel dan praktis juga. Iya, benar sekali. Tidak mau ribet seperti itu. Kemudian pesan Mas Fuad mungkin yang disampaikan. Nah, kalau pesan saya, kita sebagai mahasiswa pertanian dan peternakan harus mengikuti perkembangan yang ada. Pasnya teknologi juga, permasalahan yang ada juga, supaya untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa peternakan dan pertanian ini dapat ikut andil dalam mengatasi sebuah masalah di bidang pertanian dan peternakan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, produksi padi semakin tahunnya semakin menurun. Dan seperti juga kita ketahui, produksi susu kita ini dari dalam negeri kita ini sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan susu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia sendiri harus mengimpor susu dari luar. Dan itu kurang bagus untuk, kalau menurut saya pribadi itu kurang bagus untuk kita, karena kita harus mengimpor susu dari luar sehingga kita akan menambah pengeluaran, sehingga pemasukan kita dari petani-petani ini juga akan menjadi lebih sedikit, dan petani-petani, peternak-peternak akan kurang makmur, ada intinya seperti itu. Pesan yang sangat luar biasa ya, Mas Fuad menjelaskan dengan keadaan kita yang sedang terjadi saat ini. Mungkin Mbak Amel ada yang Mbak Amel menarik dari perkataan Mas Fuad atau Mas Jailani? Mungkin saya sedikit merangkum ya. Ayo kita jadikan diri kita sebagai insan pertanian dan peternakan yang unggul, yang bisa mempertahankan pertanian dan juga pangan di Indonesia. Benar ya Mas Bilar ya? Nah Mas, tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal, mulai dari visi misi, kendala, tantangan dan lain-lain dari himpunan mahasiswa jurusan pertanian maupun peternakan. Mungkin itu saja Mas yang bakal kita bahas pada hari ini. Terima kasih banyak untuk mas-masnya. Atas kehadirannya ya Mas. Iya benar. Kami yang mengucapkan terima kasih karena diundang di sini. Karena bintang tamu yang terakhir ini spesial ya menurut kita. Benar banget. Sudah membagikan hal-hal penting yang pastinya berguna banget untuk sobat media di rumah, yang bisa membuat sobat media di rumah mempersiapkan dirinya, apa yang dihadapin sekarang itu bisa lebih yakin lagi untuk menghadapinya. Seperti itu ya Mas Dan Bilar. buat sobat media di luar yang menarik nih, jangan lupa ikut DOS karena penutupan terakhir Jumat ya Mas ya. Karena menarik menurut saya. Event-event lainnya juga menunggu kalian untuk daftar. Iya. Ya, Mas, di sini sebelum kita tutup nih, kita ada tagline. Jadi ketika saya bilang binsik bincang asik, kita sama-sama bilang menelisik bersama yang asik. Gesturnya gini Mas nanti. Menelisik bersama yang asik gitu. Siap ya Mas ya? Oke. Saya tutup dulu nih. Terima kasih kepada sobat media di rumah yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video binsik kita pada hari ini. Berbagai informasi sudah dibagikan, pengalaman juga dibagikan oleh mas-masnya nih selaku ketua himpunan mahasiswa jurusan peternakan dan juga pertanian di Polbangtan Malang. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi sobat media di rumah. Dan untuk sobat media di luar, nantikan binsik kita selanjutnya karena kita akan selalu mengundang tamu-tamu yang menarik. Pastinya tamu-tamu yang kece dan keren nih. Nantikan informasi-informasi pentingnya. Oke, terima kasih ya Mas, kami ucapkan sekali lagi atas kesediaannya mengikuti binsik pada hari ini. Jangan lupa saksikan binsik bincang asik, menelisik bersama yang asik.